Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arini Solihah dari kelas Akuntansi Perkantoran Reguler 31 tahun 2020 NPM 203120119. Dosen pembimbing Ibu Titi Haryanti SEMSI. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 10 Manajemen Pasar Uang Syariah dengan sumber buku Manajemen Pasar Uang dan Pasar Modal oleh Mia Lasmi Wardiyah, SPMAG, dengan pengantar Dr. H.A. Rusdiana, MM. Pengertian pasar uang. Pasar uang atau money market adalah kelompok pasar yang memperjualbelikan instrumen kredit jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi. Fungsi pasar uang sebagai sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek ataupun untuk menempatkan dana atas kelebihan likuiditasnya. Pengertian pasar uang syariah. Pasar uang syariah adalah pasar uang untuk bank syariah yang memperjualbelikan surat-surat berharga syariah dengan jangka waktu pendek atau kurang dari 1 tahun. Pasar uang syariah adalah pasar yang diperdagangkan surat berharga yang diterbitkan berkaitan dengan penempatan atau peminjaman uang dalam jangka pendek 1 tahun atau kurang dari 1 tahun untuk memobilisasi sumber dana jangka pendek dan memanage likuiditas secara efisien, dapat memberikan keuntungan dan sesuai dengan syariah. Adapun barang yang ditransaksikan dalam pasar ini adalah secarik kertas berupa surat utang atau janji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu pula. Surat-surat berharga yang diperdagangkan di dalam pasar uang bervariasi. Dapat surat berharga yang berjangka waktu kurang dari 1 tahun sampai dengan surat berharga yang berjangka 5 tahun. Tetapi pada kenyataannya, sebagian besar aktiva keuangan yang diperdagangkan di pasar uang adalah surat berharga yang berjangka kurang dari 1 tahun. Perbedaan pasar uang syariah dan konvensional. Selain perbedaan, pasar uang syariah dan pasar uang konvensional memiliki beberapa fungsi yang sama, yaitu 1. Merupakan instrumen likuiditas yang fungsinya memudahkan perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas, baik berupa kekurangan maupun kelebihan likuiditas. 2. Memiliki jangka waktu paling lama 90 hari atau merupakan jenis investasi jangka pendek. 3. Pembayaran dapat dilakukan dengan nota kredit melalui clearing atau biliet giro Bank Indonesia atau transfer dana secara elektronis. Adapun perbedaan antara pasar uang syariah dan konvensional yaitu sebagai berikut. 1. Pasar uang syariah tidak mendasarkan transaksinya pada suku bunga, tetapi pada pola bagi hasil, sedangkan pasar uang antar bank seluruhnya mendasarkan transaksinya pada suku bunga. 2. Peserta pasar uang syariah meliputi bank syariah dan bank konvensional, sedangkan pasar uang antar bank hanya bank konvensional. 3. Peranti yang digunakan dalam pasar uang syariah adalah sertifikat investasi mudharabah antar bank, sedangkan peranti yang umum digunakan dalam pasar uang antar bank adalah promes atau promissory notes. 4. Sertifikat investasi mudharabah antar bank sebagai peranti utama pasar uang syariah hanya dapat dialihkan 1 kali, sedangkan promes dapat dipindah tangankan berulang-ulang selama belum jatuh tempo. 5. Dalam perhitungan imbalan, peranti utama pasar uang syariah tidak mengikutkan komponen bunga, sedangkan dalam pasar uang antar bank, bunga merupakan komponen utama perhitungan imbalan. 6. Risiko yang timbul dari aktivitas transaksi pada pasar uang syariah relatif jauh lebih kecil daripada risiko transaksi pasar uang antar bank. 7. Sertifikat investasi mudharabah antar bank sebagai peranti utama pasar uang syariah diterbitkan sebagai tanda bukti penyertaan dalam suatu proyek investasi, sehingga hanya dapat dipindah tangankan 1 kali, sedangkan promes merupakan suatu
negotiable instrument yang tidak membatasi para pihak dalam menegosiasikannya hingga waktu jatuh tempo berakhir. Tujuan pasar uang syariah. Berikut tujuan pasar uang adalah untuk memberikan alternatif baik bagi lembaga keuangan bank maupun bukan bank untuk memperoleh sumber dana atau menanamkan dananya sesuai dengan syariat Islam. Tanpa adanya pasar keuangan ini, peminjam uang atau kreditor akan mengalami kesulitan dalam menemukan debitur yang bersedia untuk memberikan pinjaman kepadanya. Perantara seperti bank membantu dalam melakukan proses ini, yaitu bank menerima deposito dari nasabahnya yang memiliki uang untuk ditabung. Kemudian bank dapat meminjamkan uang ini kepada orang yang berniat untuk meminjam uang. Manfaat pasar uang. Apa saja manfaat pasar uang? Manfaat pasar uang diantaranya: pertama, perantara dalam perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. Kedua, menghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. Ketiga, sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Yang keempat dan terakhir, yaitu sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit berjangka pendek pada perusahaan di Indonesia. Kriteria emiten menurut syariah. Sebelumnya, apa itu emiten? Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum atau perusahaan yang memperoleh dana melalui pasar modal. Beberapa kriteria emiten atau perusahaan publik yang dapat menerbitkan efek menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pasal 3 yaitu: pertama, jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua, jenis kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah antara lain perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang, lembaga keuangan konvensional ribawi, termasuk perbankan dan asuransi konvensional, produsen distributor serta pedagang makanan dan minuman yang haram, produsen distributor dan penyedia barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat, melakukan investasi pada emiten perusahaan yang pada saat transaksi tingkat nisbah utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan daripada modalnya. Kriteria emiten menurut syariah. Lanjutan yang tadi ya. Yang ketiga, emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atau efek syariah yang dikeluarkan. Keempat, emiten atau perusahaan yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin usahanya melalui prinsip-prinsip syariah dan memiliki syariah compliance officer. Yang kelima, dalam hal emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut, efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek syariah. Berikutnya, prinsip syariah dalam pasar uang. Prinsip syariah dalam pasar uang berasal dari: pertama, firman Allah SWT, kedua, hadis Nabi, ketiga, kaidah usul, keempat, Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pasar uang. Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 37/DSN-MUI/10/2002 yaitu sebagai berikut. Ketentuan umum meliputi: 1. Pasar uang antar bank yang tidak dibenarkan menurut syariah, yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan bunga. 2. Pasar uang antar bank yang dibenarkan menurut syariah, yaitu pasar uang antar bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 4. Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3 adalah bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana dan bank konvensional hanya sebagai pemilik dana. Ketentuan khusus meliputi 1. Akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah mudharabah atau muqadarah atau qirat, musyarakah, qard, wadiah, dan asyarah. 2. Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 1 menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindah tangankan sekali. Implikasi adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 37. Fatwa Dewan Syariah Nomor 37 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah tidak dibenarkan menggunakan bunga, dapat diganti dengan menggunakan alternatif akad-akad lain sebagai berikut. Pertama, mudharabah, kedua, musyarakah, ketiga, al-qard, keempat, wadiah atau titip uang, kelima, as-sarf, jual beli valuta asing. Hal-hal yang dilarang dilakukan dalam pasar uang syariah. Hal yang dilarang dilakukan dalam pasar modal dan pasar uang syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 80 Tahun 2011 adalah sebagai berikut. A. Manipulasi atau tadlis merupakan tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek itu tidak cacat. B. Takhir merupakan upaya mempengaruhi orang lain baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan agar orang lain terdorong untuk melakukan transaksi. Manipulasi tadlis. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengklarifikasi tindakan yang termasuk dalam tadlis di pasar modal, yaitu sebagai berikut. 1. Front running, yaitu tindakan anggota bursa efek yang melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu efek tertentu, atas dasar adanya informasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi dalam volume besar atas efek yang diperkirakan memengaruhi harga pasar. Tujuannya untuk meraih keuntungan atau mengurangi kerugian. 2. Misleading information atau informasi menyesatkan, yaitu membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga memengaruhi harga efek di bursa efek. Takhir. Spekulasi dalam Islam sering diidentikan dengan istilah gharar dan maisir atau qimar. Gharar adalah setiap aktivitas yang di dalamnya mengandung elemen ketidakpastian, risiko permainan, informasi yang tidak akurat, kontrak yang rumit, ketidakjelasan, atau tipu daya. Maisir dan qimar termasuk dari bagian transaksi yang mengandung gharar. Kata maisir atau qimar secara bahasa berarti perjudian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.